Hai para pemirsa yang budiman dan budiwati. Saya sebenarnya itu udah nahan lama banget ya aku kecewaanku sama Pak Prabowo. Karena apa? Aku udah 2 tahun tuh nahan banget nungguin gebrakan Pak Prabowo. Karena apa? Aku nih Pak, aku udah tinggal di luar negeri. Itu udah jadi warga Taiwan tuh 27 tahun. Tapi saat Bapak pilihan presiden, ngerti nggak? Saya itu saking pinginnya ngebayangin Indonesia tuh punya presiden yang membanggakan, yang harimau banget, yang gentle banget, yang kesatria banget. Saya waktu itu bermimpi nanti negaraku Indonesia, walaupun aku udah nggak tinggal di Indonesia lagi, aku pingin banget punya sosok seorang presiden yang bisa beresin itu negara korupsi. Kan Bapak dulu bilang janji kalau jadi presiden saya akan berantas korupsi. Saya ini lah 2 tahun loh Pak, malah saya kalau pulang cuti lihat Indonesia, ngerti nggak, zamannya Pak Jokowi jalanan alus-alus. Lah sekarang Pak 2 tahun dipimpin sampean, jalanan kampungku itu malah kayak opo, jalanan kebo, jalanan sapi, khususnya daerah Lampung Pak. Tolong Pak ditinjau itu daerah Lampung itu pada korupsi apa gimana, duitnya itu kemana. Sementara di daerahku itu ya Pak ya, Pak Presiden, ya Allah, itu Lampung itu devisa negara paling besar ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang ya. Tapi jalanan Lampung Pak, ya Allah Pak, kayak jalanan kebo, bener-bener kayak jalanan kebo. Aku ki wis nutup cangkemku Pak ya, wis pengen tak lakban, gak pengen komentar. Les tak tunggui Pak Prabowo itu kayak apa. Mudah-mudahan 2 tahun. Lah makin kesini aku ngerti Pak, sampai tuh punya cita-cita mulia, punya cita-cita baik ya Pak ya. Tapi masalahnya sampean itu dikelilingin bajingan-bajingan itu loh ya. Nah, kalau Bapak masih ingin berlanjut, saran saya dari mak-mak Taiwan yang sudah terkubur lama saya menungguin Indonesia itu ada perubahan dari tahun ke tahun. Setiap kok nggak ada pergantian presiden kayak gitu. Malah jujur nih aku yang ngerasain kalau pulang Indonesia bangga banget waktu itu di pemimpinan Pak Jokowi itu. Punya muka di luar negeri juga. Pokoknya di kampung itu semua orang pulang itu ngedengerin mak-mak cerita, oh enak sekarang zaman Jokowi dapat begini tiap bulan. Mamaku lah, bibiku, semuanya di penduduk kampung itu seneng, jalanan alus Pak. Sekarang di pemimpinan sampean Pak, tolong Pak, jangan asal Anda dapat laporan, cek Pak. Provinsi Lampung itu Pak, jangan ngeliatin di daerah yang ibu kotanya. Seluruh Lampung jalanan kayak jalan kebo, kayak jalan sapi Pak. Ya Allah Pak, aku ki kadang kesel wis gak kepingin aku ki komen tentang Indonesiaku. Enek muak kadang. Tapi aku sih cinta ki. Benci tapi yo cinta aku ki karo Indonesia. Makanya aku kepingin cangkemku tak lagan, gak komen Indonesia. Tapi ya Allah Pak, yo jan ora iso tenan iki aku. Nahan wis meledak 2 tahun loh Pak. Gitu. Aku ngerti programnya sampean itu semuanya Pak Presiden Prabowo ya. Programnya sampean itu bagus semuanya, aku tuh tahu. Niatnya sampean tuh apik, kepingin banget jadi presiden di usia saya sampean yang udah lansia. Ya dapat dukungan dari rakyat. Tapi mbok tolong Pak, ya itu sekelilingmu itu loh Pak yang akan membunuhmu, menghancurkanmu itu sekelilingmu itu loh. Sekelilingmu kamu itu kelilingi korupsi, bajingan setan-setan itu Pak yang ngelilingin sampean Pak. Ya Allah, cuman ada berapa gelintir itu loh manusia-manusia yang bener-bener searah sama sampean itu. Selebihnya Pak 80% itu maling itu, selebihnya 80% tukang korupsi itu. Nggak ada itu Pak. Ya, yang mendukung Anda itu cuman rakyat. Yang ngelilingi kamu tuh nggak ada yang ngedukung, cuman 20%. Ya Allah Pak, aku kis greget tenanan kadang nek ngeliatin berita Indonesia ini. Aku kasihan karo sampean Pak Prabowo. Ya, sampai nantinya tulus, merinding aku nih Pak kalau nyebut namanya sampean, karena aku ngerti sampean tuh orang baik, niatnya tulus, tapi sampean kurang tegas, sampean kurang turun ke lapangan, sampean cuma ngelaporin, dengerin laporan lah. Yang lapor sama sampean itu nggak ada yang mewakili rakyat, mewakili setan kabeh iku yang di sekelilingi sampean itu, cuman 20% itu Pak. Mungkin juga nggak ada itu 20% yang mewakili rakyat. Ya Pak ya, tolong ya Pak ya. Saya nih mak wis rela terkubur saya di luar negeri, nggak apa-apa. Yang penting keluargaku makan kenyang. Ya anak cucu saya di Indonesia makan kenyang. Wis nggak apa-apa, aku jadi korban nang luar negeri seumur urip sampai mati ya ora apa-apa. Saya penting keluargaku siki uripe seneng Pak. Ya
Pak Prabowo, I love you Pak. Saya sayang sama sampean, ngerti nggak Pak? Waktu zaman milih sampean mau presiden, ngerti nggak? Aku kayak orang gila meromosiin sampean. Pilih Pak Prabowo, pilih Pak Prabowo. Aku jalan kemanapun Pak, saya selalu bilang, Mbak, Indonesia presidennya mana? Karena saya dulu ngurusin TKI ribuan di tangan saya kenal TKI karena saya ibaratnya di sini tuh udah kayak nenek moyangnya di sini saya tuh, udah kayak nenek-neneknya RT-nya camatnya di sini saya tuh, hampir sama TKI saya deket, sama imigran saya deket gitu. Waktu pilihan presiden Pak Prabowo, ngerti nggak? Saya itu ngerti nggak berharap besar ya, anak cucu saya mungkin di kepemimpinan Pak Prabowo ya, Indonesia maju. La ilaha illallah. Malah sampean niku nggak ngerti, nggak sadar. Sampean itu 80% dikelilingi bukan wakil rakyat itu Pak. Mewakili setan, mewakili iblis itu yang ngelilingi sampean. Sampean aku tahu, sampean orang baik Pak Prabowo. Programmu tuh semuanya niatnya baik. Bener-bener, tapi Pak tolong ya Pak ya. Nih dengerin kata mak-mak nih Pak ya. Aku wis capek urip Pak. Umurku wis 100 tahun. Ya umurku udah mau 60 tahun Pak ya. Saya udah lelah banget rasanya. Gitu, cuma nungguin dari tahun ke tahun, cuman apa, pingin mati sebelum mati tuh ngeliatin Indonesia tuh, ninggalin anak cucu tuh selamat mangan wareg, gak harus kelayapan keluar negeri jadi babu, kayak aku ini Pak babu, gitu loh, melas aku karo anak putuku Pak. Oh alah Pak, yo tolong ya Pak Prabowo yo, aku jujur Pak, aku kecewa Pak karo sampean, karena apa, aku di sini yang sudah bukan warga Indonesia lagi, aku semangat waktu mau pilihan presiden. Aku kayak orang gendeng, ngerti nggak? Kalau di keramaian kerumunan ada mbak-mbak TKI, ada imigran, aku bilang, pilih Pak Prabowo. Nanti kalau negara kamu pilih Pak Prabowo tuh orangnya begini, ngerti nggak? 2 tahun tak tunggu gak telek kucing ini Pak. Pak, ngerti nggak, kecewaku lebih paling sakit, nyesek hatiku kalau pulang Indonesia sekarang jalanan di tempat saya itu bukan tempat saya, seluruh Lampung, pelosok-pelosok Lampung Pak, kok dalan kebo Pak, kok dalan sapi Pak, padahal penghasil devisa terbesar. Wis ya Pak yo, salam seko mak-mak seko Taiwan ya Pak yo. Lek isek kepingin berlanjut disayangi rakyat Pak, ayo Bapak berpihak karo rakyat. Ojo ngrungokke orang yang di sekelilingi sampean itu. Ya, karena apa? Yang di sekeliling sampean aku kasih paut. Bener ini Pak. Cuman 20% aja. Itu pun mungkin gak ada Pak. Gak ada yang mewakili rakyat. Semuanya telek kucing itu. Semuanya pembohong itu. Semua urat malu udah pada putus. Liatin. Orang yang Bapak percaya gleng, korupsi. Yang Bapak sanjung-sanjung jeger, korupsi, malah biangnya korupsi. Hukum hancur Pak. Ayo Pak, benerin Pak. Ayo Bapak biar maju lagi sampai 2029. Dukung rakyat. Tapi Bapak kalau pingin didukung rakyat, Bapak harus bikin gebrakan. Bapak harus berani tunjukkan taring Bapak buat rakyat Indonesia, buat orang-orang kecil. Ngerti nggak Pak? Merinding aku nih ngomong gini, merinding aku tuh Pak. Walah, capek, kepingin cangkeme mingkem, tapi nggak iso. Iki kejujuran ini meledak Pak wis Pak. Walaupun nggak, aku wis cukup Pak. Aku nggak butuh aku. Indonesia mau apa hancur maju, tapi yang aku isek mikir, aku isek cinta Indonesia. Kalau buat diri saya cukup Pak. Gajiku gede Pak nang gini. Babu tapi sebulan aku bisa 50 juta nang gini gajiku Pak. Ya, duit halal nggak korupsi saya. Duit ngepel-ngepel gini ki. Ngene ki kerjaanku. Ya, resik-resik ngene ki. Ngepel-ngepel ngene ki. Ya, ngresiki ngene ki. Resik-resik ngene ki, Dok. Wis ngono kuwi. Aku nunggoni omah, gajiku gede. Nggak pusing aku kalau untuk diriku sendiri. Aku wis selamat, wis di zona aman. Tapi aku mikirin saudaraku. Saudara-saudaraku di Indonesia sampai kapan? Gitu biar hidup kayak nikmat, adil, makmur kayak negeri rakyat Taiwan, kayak rakyat di Jepang, kayak rakyat di Korea. Indonesia kok. Ya Allah Pak, tolong ya Pak sekali lagi. Dari saya mak-mak dari Taiwan Pak. Ya saya doain Bapak bisa nyelesain semua. Bapak harus cepat membuat sebuah perubahan untuk Indonesia. Bapak harus keluarkan taringnya. Bapak harus mengaum, benar-benar mengaum itu. Sikat dan gigit semua itu orang-orang di sekeliling Bapak ya. Ya ganti semua itu bila perlu semuanya. Banyak Pak, mendingan ngangkat-ngangkat nggak usah dari partai. Ngerti nggak Pak? Udah angkatin. Indonesia tuh banyak banget orang pinter. Yang orang jujur itu masih ada Pak. Ya saya kasih tahu. Orang yang jujur di Indonesia yang pantas itu ngerti nggak? Masih ada tuh Pak ya. Kayak KDM, Bu Sirli, Bu Susi. Siapa lagi? Rocky Gerung biar cangkemnya kayak gitu. Tapi aku lebih salut sama Rocky Gerung. Itu angkat itu Pak. Ya, kasih jabatan itu. Biar dia buktiin gitu loh.
Apa cuman cangkemnya tok, apa dia benar-benar bisa? Kasih Pak ya. Terus banyak lagi lah orang-orang yang ini, banyak Pak, masih banyak ya. Sosok-sosok putra, ngapain itu orang di sekeliling Bapak itu wis nggak kanggo gawe itu. Pinteran aku koyo elo. Aku ora sekolah dhuwur, tapi orang jujur Pak. Ya, cari orang jujur yang buat bantu Bapak. Oke, assalamualaikum. Salam dari negeri Formosa. Maaf ya Pak ya. Saya saking gregetnya Pak. Karena apa? Saya sayang sama Pak Prabowo itu. Saya sayang karena apa? Waktu Bapak milih pemilihan presiden, aku loh kayak wong gendeng Pak. Setiap ada kerumunan tak samperin, setiap ada kerumunan tak samperin. Nah, aku nggak mikir loh nggak mikir jabatan apa, nggak mikir nggak butuh gajiku yo gede tadi babu gitu. Cuman aku mikir kayak siapa tahu Bapak naik nanti ada perubahan. Lah malahan kecewa tenan aku naik balik Indonesia, tempat tinggalku dalan kok dalan sapi, kayak dalan wedhus, kayak dalan kebo, wis kayak dalan kewan. Pak tolong ya Pak ya, perhatikan ya Pak ya. Suara rakyat kecil, suara seorang mak-mak yang cinta sekali sama Pak Prabowo ya Pak ya. Salam Indonesia, semoga Indonesia ke depan makin jaya di tangan Pak Prabowo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari negeri Formosa.